ilfil sih menurut saya. Sekarang kelompok kedua, sebelum memulai presentasi, videonya bagaimana? Bisa kapan dikasih di tengah nak sini? Baik, untuk menyelesaikan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dengan judul materi atau judul pembahasan pada pagi hari ini, yaitu esensialisme. Baik, kepada pemateri pertama kita atas nama Asifah Nur Latifah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kalian atas partisipasi dan antusiasnya untuk mendengarkan materi dari kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya sama Asifah Nur Latifah selaku materi pertama yang akan membahas materi tentang esensialisme. Jadi sebelumnya teman-teman perlu mengetahui apa itu esensialisme. Jadi esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai inti dan pengetahuan dasar yang bersifat universal. Jadi kata esensialisme ini berasal dari kata esensi yang berarti inti atau hakikat. Jadi tujuan adanya esensialisme ini untuk membuat peserta didik dapat menjadi individu yang berpengetahuan luas dan berkarakter kuat. Selanjutnya, landasan dari esensialisme. Jadi esensialisme mengambil nilai-nilai universal yang kekal dan harus diajarkan kepada siswa. Sedangkan dari realisme esensialisme mengambil pendekatan praktis dan ilmiah dalam proses pembelajaran. Jadi tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam esensialisme antara lain yaitu seperti Mortimer Adler dan William Dudley. Selanjutnya konsep landasan dalam esensialisme. Jadi konsep landasan dalam esensialisme itu terbagi tiga. Ada metode pembelajaran, ada tujuan, pendidikan, dan kurikulum. Yang pertama itu adalah metode pembelajaran. Jadi pembelajaran dari esensialisme itu bersifat struktur. Jadi kita struktur secara terarah dan menetapkan latihan serta pengulangan untuk menguasai materi. Baik, mungkin kita dapat menyampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua kita atas nama Hafina untuk melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Hafina. Di sini saya selaku pemateri kedua yang akan membawakan materi terkait tujuan pendidikan, kurikulum, dan ontologi atau pandangan berdasarkan ontologi. Adapun tujuan pendidikan yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang berpengetahuan, berdisiplin, dan memiliki karakter moral yang kuat. Kemudian kurikulum berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, agama, dan lain sebagainya. Dan dirancang agar peserta didik mengetahui pengetahuan dasar yang esensial. Kemudian terkait realitas, yaitu terkait ontologi, yaitu realitas terdiri dari nilai-nilai yang pengetahuannya tetap dan universal. Kemudian adapun tujuan dari pendidikan itu adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai, yaitu melalui proses pendidikan, merancang dan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Kemudian adapun dari jenis tujuan pendidikan yaitu yang pertama ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ini sendiri mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak, bertakwa, dan cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah tujuan khusus yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan masa-masa perkuliahan. Dan kemudian yang ketiga tujuan institusional, yaitu tujuan yang ditentukan oleh lembaga atau satuan pendidikan tertentu. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun contoh tujuan pendidikan nasional Indonesia itu yang pertama mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian yang kedua kurikulum dalam filsafat pendidikan, yaitu fungsi kurikulum yaitu yang pertama dijadikan sebagai pedoman penyelenggara pendidikan. Kemudian yang kedua instrumen untuk mencari tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga cermin dari nilai-nilai filosofis, psikologis, dan sosial. Kemudian pendekatan filosofis terhadap kurikulum yaitu yang pertama realisme, yaitu kurikulum berisi ilmu pengetahuan universal dan abadi seperti logika, matematika, dan sastra klasik. Kemudian ada pun ontologi dalam filsafat pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa ontologi
ontologi dalam filsafat pendidikan itu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas, yaitu menganalisis apa itu manusia sebagai subjek pendidikan, apakah manusia pada dasar baik, apakah manusia itu berkembang dan rasional. Kemudian yang kedua, menganalisis hakikat ilmu pengetahuan dan belajar, apakah itu bersifat tetap atau berubah, apakah belajar adalah proses alami atau hasil latihan dan lain sebagainya. Kemudian ontologi juga menjawab apakah yang layak diajarkan di dalam pendidikan, yaitu dalam pendidikan berdasarkan pandangan realitas. Kemudian yang terakhir, contoh pertanyaan polis dalam pendidikan. Contohnya itu, apakah hakikat sebagai peserta didik? Kemudian yang kedua, apa esensi dari proses? Kemudian yang ketiga, apakah nilai-nilai moral bersifat universal dalam pendidikan? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga kita untuk melanjutkan pemaparan materinya. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai filsafat dan esensialisme dalam pandangan epistemologis. Nah, esensialisme percaya bahwa pengetahuan itu tetap universal dan harus diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini tidak relatif, melainkan bersifat objektif dan dapat dipercaya karena sudah diuji oleh hukum. Nah, pikir esensialisme secara epistemologi itu seperti pengetahuan diperoleh melalui belajar dari guru atau ahli. Guru itu merupakan sumber dalam pengetahuan. Yang kedua itu fokus pada ilmu dasar dan fakta yang tetap. Fokus pada ilmu dasar seperti fokus pada sejarah, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengetahuan bersifat sistematis dan logis. Ini artinya itu tidak berdasarkan opini atau pengalaman pribadi semata, tetapi berdasarkan fakta. Yang keempat itu metode belajar cenderung bersifat klasik dan ketat. Misalnya itu seperti metode pembelajaran yang isinya itu kayak ceramah, hafalan, latihan rutin dan lain sebagainya. Contoh praktiknya itu adalah siswa belajar berdasarkan fakta bukan berdasarkan pendapat pribadi.